Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah kita dan menjadi sebab wasilah kita mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaat-syafaatnya. Mudah-mudahan yang ada di majelis ini mendapatkan syafaatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan dunia ini lebih-lebih kehidupan di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki hikmah yang ke-56 di dalam kitab Syarah Hikam Al-Athaiyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Majid As-Sarnubi. Itu makalah hikmah yang nomor 56. Karena ada kitab yang makolahnya menempatkan makalah ini berbeda. Ada yang di 54, ada yang di 58, di sarah-sarah yang lain itu. Nah, di Sarnubi ini ada 5 ditempatkan di makalah nomor 56. Sebelum kita membacanya, marilah kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada muallif kitab Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitabnya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan barokahnya. Anak turun kita juga mendapatkan barokah, dijadikan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala dunya wal akhirati shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana fi madadi wa asrari fid dharain amin. Makalah yang nomor 56, musannif Imam Ibnu Athaillah menulis an-nur jundul qalbi. Adapun cahaya itu jundul qalbi, pasukannya hati. Kama sebagaimana an-nadul majundun nafsi, sebagaimana kegelapan dulmah jundun nafsi adalah pasukannya nafsu. Fa idza aradallahu ayyan surah abdahu, dan apabila arada menghendaki Allah, siapa Allah yang surah menolong abdahu kepada hambanya, amaddahu maka akan mengutus, akan memperpanjang bijunudil anwari dengan pasukan-pasukan nurnya. Wa qata'a anhu, dan memutus siapa Allah anhu kepada orang itu yang ingin ditolong itu, madadad dulami wal aghyari, memutus kegelapan dan ketergantungan kita kepada selain Allah. Jadi kemarin itu
makalah ini berkaitan dengan makalah yang kemarin, hikmah ini berkaitan dengan hikmah yang kemarin. Kalau hikmah kemarin itu adalah al-anwaru matoyal qulub, laksana perahu, maka setelah ada matoyanya, kendaraannya, maka kemudian ada yang disebut pasukan, ada pasukannya. Jadi pasukannya siapa? Ya nur itu, nurul qalbi. Jadi cahaya itu juga menjadi pasukan dari hati kita. Apa yang dimaksud dengan hikmah ini? Imam Ibnu Athaillah memberikan satu gambaran bahwa setiap manusia itu berada dalam kondisi peperangan. Bukan peperangan fisik, tapi yang terjadi adalah peperangan batin kita. Peperangan antara kebaikan dengan keburukan, di mana peperangan antara hati dengan nafsu itu terjadi setiap saat dan setiap detik pasti berperang. Dan setiap kolbi, hati itu punya pasukan dan kendaraan, nafsu juga memiliki pasukan dan kendaraan. Itu enggak berlaku dalam harian, dalam hitungan detik, dalam hitungan menit kita selalu berada dalam kondisi peperangan itu. Kalau yang menang itu adalah nafsu, maka yang akan muncul dalam diri kita adalah keburukan-keburukan. Baik lisan kita, baik perilaku kita, pasti yang muncul adalah keburukan-keburukan. Sedangkan kalau kemudian yang menang di dalam diri kita itu adalah hati kita, maka dialah yang kemudian mengantarkan kita ke hadirat Allah dan untuk muwajjah dan munajat kepada Allah. Secara tidak langsung kemudian kalau hati yang kita menangkan, maka semua perbuatan kita, semua lisan kita pasti akan berjalan searah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian dikatakan oleh Sarnubi anan nuro lil qalbi fi kauni yatawassalu bihi ila maksudi. Nur yang berada di dalam hati itu akan mengantarkan diri kita kepada maksud yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan? Wa huwa hadratur rabbi, yaitu adalah hadirnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian kita inginkan, bukan yang lain. Tidak ada satu keinginan apapun bagi para salik kecuali satu keinginan, dan itu adalah Allah. Agar kita tidak terjebak kepada aghyar, tidak terjebak kepada selain Allah itu. Maka perang ini yang kemudian oleh Ibnu Athaillah dapat menentukan hidup kita. Apakah hidup kita akan menjadi baik, naik ke hadirat Allah, atau tambah turun. Apakah ibadah kita yang selama ini kita lakukan itu naik levelnya, atau hanya menjadi rutinitas jasad kita saja? Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan, dan ini yang diingatkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Karena banyak kemudian ibadah-ibadah yang hanya sekedar menggunakan rutinitas jasadiyah, tidak pernah naik levelnya kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kemudian itu yang terjadi, kita harus membutuhkan nur jundul qalbi, nur sebagai pasukan hati yang mengantarkan diri kita memenangi terhadap nafsu dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada jundul qalbi itu? Kalau Nabi Daud, innallaha khalaqa fi dzulma summa
Summa anqa alaihim min nurihi faman asabahu min dzalika nur ihtada waman ata'ahu dhalla. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, ya kita, makhluk semuanya ikut dalam kegelapan, dalam dulmu. Kemudian dia limpahkan mereka cahayanya. Siapa yang terkena cahaya itu, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Sedangkan kalau kemudian orang itu tidak terkena cahayanya, maka dia akan menjadi tersesat. Yang perlu digarisbawahi di dalam hadis ini kemudian bahwa nur itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Nur yang menjadi pasukannya hati itu bukanlah sesuatu yang kita inginkan. Tapi itu memang pemberian Allah kepada hambanya yang layak untuk ditolong. Maka nggak bisa kemudian kita selalu berpikir bahwa setiap zikir kita pasti akan mendapatkan nur. Nggak bisa. Tidak ada jaminan. Tapi yakinlah bahwa setiap nur yang diberikan Allah kepada kita itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Salah satunya adalah zikir itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka Ibnu Athaillah kemudian menulis An-Nuru Jundullah, Jundul Qalbi. Nur itu adalah pasukan hati. Ya bayangkan kalau orang yang punya pasukan hanya orang-orang yang berperang. Tapi bukan peperangan fisik, tapi ini adalah peperangan batin kita. Makanya Nabi Daud kemudian roja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Apa itu ya Rasulullah? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Itu adalah peperangan yang luar biasa. Sampai kapan itu terjadi? Sampai kita mati, tetap terjadi peperangan nafsu dan hati. Makanya kehidupan kita hari ini nggak bisa lepas dari peperangan itu. Kalau Abul Hasan Asadili kemudian mengatakan matar kominal jahli say'an man arafa nafsahu, orang yang tidak tersisa kebodohan bagi orang yang mengenal dirinya. Jadi orang yang menang itu dalam bahasa Abul Hasan Asadili, menang terhadap nafsu adalah orang yang mampu mengerti dan memahami siapa dirinya, hatinya, sehingga kemudian dia mampu untuk mengalahkan nafsu kegelapan bersama pasukan-pasukan nurnya. Nafsu bukan sesuatu yang harus dihilangkan. Nah ini bedanya. Kalau Satilia itu selalu mengatakan nafsu itu bukan sesuatu yang dihilangkan, tapi harus dikontrol. Kalau nafsu dihilangkan, kita tidak bekerja, kita tidak punya ibadah, keinginan untuk ibadah. Kalau nafsu dihilangkan, jangan dihilangkan, karena itu memang kudrat Allah yang diberikan kepada diri kita, sehingga kemudian kita berusaha untuk mengkontrol nafsu itu dan berada di bawah kendali yang namanya hati. Makanya manusia yang tersesat adalah manusia yang menjadikan nafsunya sebagai raja bagi dirinya. Sedangkan manusia yang menjadikan hati sebagai raja adalah manusia-manusia yang selamat dan bisa mendekatkan diri kepada Allah itu. Apa kemudian bentuk dari jun pasukan itu? Karena nanti banyak, hati itu banyak. Bentuk dari jun itu apa? Jundun itu, jundun nur, dari pasukan hati. Kalau Ibnu Ajibah mengatakan al-anwaru idza dakhalatil qalbi wa sa'atuhu wa idza wasa'atuhu hamdul asrar. Cahaya hati, cahaya itu bila masuk ke hati, ia akan melampangkannya. Lapang dada, lapang hati, luas hatinya. Berarti kalau kita sudah mampu melihat kelapangan hati kita terhadap semua kondisi yang terjadi di depan kita,
maka berarti itu sudah mendapatkan pasukan yang disebut dengan nur jundul qalbi itu. Dan kalau kemudian kita lapang, dada kita lapang, hati kita lapang, maka dia akan mampu memikul rahasia-rahasia ilahi. Kalau hati kita masih penuh dengan beban duniawi, maka dia tidak akan pernah mampu memikul rahasia ilahi. Tapi kalau kemudian hati kita kosong dari beban duniawi, maka hati kita mampu memikul rahasia-rahasia ilahi itu. Itu yang kemudian disebut dengan sirrullah yang diberikan kepada diri kita. Apa bentuknya jundun secara lahiriah? Tenang. Manusia-manusia yang memiliki pasukan nur, pasukan hati yang bernama nur, cahaya itu, pasti orangnya tenang menghadapi apapun. Coba lihat kemudian Nabi menghadapi apapun, Nabi itu tenang. Mau dibunuh oleh orang, tenang. Apalagi kita berserau, duduk bareng, masih ngobrol bareng, sangat tenang. Itulah yang kemudian bentuk daripada jundul qalbi, nur itu. Menghadapi apapun, tenang, tanpa sebab duniawi. Nah ini, ketenangan itu tanpa sebab duniawi. Kalau kita tenang gara-gara punya uang, berarti pasukan hati belum bisa dikatakan ada dalam dirinya. Kita tenang gara-gara kejabatan, berarti pasukan hati belum dikatakan ada dalam dirinya. Artinya manusia tidak memiliki apa-apa, tapi dia berada dalam kondisi ketenangan. Dia tidak punya uang, tenang, tidak punya pangkat, tenang, tidak dimuliakan, tenang, tidak dihina pun juga tenang. Itu adalah manusia-manusia yang memiliki pasukan hati. Kalau marahan, juga kebalikannya. Berarti kalau orang-orang yang marah adalah manusia-manusia yang tidak memiliki pasukan hati yang disebut dengan nurul qalbi itu. Hatinya nggak pernah bercahaya. Berarti kalau orang-orang yang marah itu adalah manusia-manusia yang masih berada dalam zulmah, kegelapan, dan itu berada di bawah kendali nafsu. Paham ya? Itu jundul, keterangan. Yang kedua bentuknya adalah mudah taat, sekalipun tanpa dipaksa. Taat kepada Allah, taat kepada Allah sekalipun kita tidak dipaksa. Contohnya apa? Kita melakukan kebaikan apapun, nggak pernah tahu hadisnya kan? Nggak pernah tahu dalilnya seperti apa. Yang penting kita melakukan kebaikan. Setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang seperti itu adalah manusia-manusia yang memiliki nurul qalbi, jundul qalbi, memiliki cahaya di dalam hatinya. Yaitu bagian dari bentuk dari jundul. Dengan meninggalkan maksiat, menerima takdir apapun. Jadi ke semua kondisi yang kita alami itu harus diterima secara total dan harus dikembalikan kepada Allah. Makanya di dalam beberapa pertemuan, kalau kita bertemu dengan para alim ulama, salah satu yang dibahas adalah qanaah. Ya, qanaah, selalu merasa cukup, mau sedikit cukup, mau banyak cukup. Kenapa kemudian selalu didahulukan oleh para ulama qanaah? Karena qanaah adalah bentuk
dari pasukan hati yang berasal dari nur itu. Makanya kalau kita memiliki sikap qanaah, rasa cukup di dalam setiap yang kita miliki, maka itu juga yang akan mengantarkan diri kita dekat kepada Allah. Belum lagi sabar, belum lagi dermawan, belum lagi yang itu. Merasa cukup saja itu sudah mampu untuk mengantarkan diri kita untuk dekat kepada Allah. Baru kemudian kita mengerjakan semua daun-daun yang disampaikan oleh para ulama itu. Karena itu adalah nur, karena itu adalah pasukan-pasukan hati. Musuhnya siapa? Musuhnya kalau ada jundul qalbi, maka ada jundul nafsi. Kalau ada nur, berarti ada kegelapan. Manusia itu hanya berada dalam dua pilihan itu. Kalau tidak dia bercahaya hatinya, berarti dia gelap. Kalau dia tidak berjalan pada sisi kebaikan hatinya, berarti dia berjalan pada sisi keburukan nafsunya. Nah, itu yang kemudian harus kita renungkan. Apakah setelah kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, adakah sisi-sisi jeleknya? Banyak. Makanya untuk melihat seseorang bukan hanya dilihat dari pakaiannya, bukan dilihat dari apapun, tapi lihatlah perilakunya, lihatlah kesehariannya, lihatlah lisannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak pernah melihat kepada bentuk kita, pakaian kita, jabatan kita, enggak pernah melihat. Tapi yang dilihat hati kita. Apakah hati yang dimasukkan adalah hati yang model yang kita tahu seperti darah itu, segumpal darah? Bukan. Kalau kemudian bayangan kita, hati itu adalah segumpal darah yang seperti yang kita tahu, berarti itu kita nggak ada bedanya dengan binatang. Karena manusia punya, binatang juga punya. Apa yang kemudian dimasukkan dengan hati? Yang dimasukkan dengan hati itu adalah fungsi hatinya. Banyak pasukan, kalau hati inilah yang harus dibersihkan untuk melawan nafsu itu, mengalahkan kegelapan, mengalahkan pasukan-pasukan kegelapan. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan jundud dulmah itu adalah hifatud dulmah alal qalbi alamatul isti'la in nafsi. Ringannya kegelapan di hati adalah tanda nafsu sedang berkuasa. Kalau kita sadar setiap perbuatan-perbuatan kita teliti, kalau perbuatan kita itu mengarah kepada sesuatu yang tidak baik, melanggar kepada ketentuan Allah, berarti jiwa kita, diri kita masih dikuasai oleh nafsu kita. Sederhana. Untuk melihat apakah nafsu kita berkuasa atau tidak, jangan dilihat apakah dia bermaksiat atau tidak. Dia mengarah kepada kemaksiatan saja, berarti nafsunya sudah berkuasa atas dirinya. Nah, itu apa yang kemudian menjadi bentuk dari nafsu yang terjadi pada hari ini? Banyak toh manusia-manusia yang gelisah, khawatir tanpa sebab apa-apa. Jenengan selalu khawatir terhadap kondisi anak sampean seperti apa di masa depan. Itu kan
nggak ada sebabnya. Itu dzulma, bentuk dari kegelapan. Kalau kita berat melakukan kebaikan, berarti itu nafsu masih menguasai diri kita. Berat melakukan kebaikan, berarti nafsu. Karena orang yang paling menang terhadap nafsu adalah orang yang ringan melakukan kebaikan. Yang selanjutnya bentuk dari nafsu itu merasa amalnya selalu kurang bernilai. Dia melakukan sesuatu butuh penilaian orang. Jadi kalau tidak dinilai oleh orang, tidak melakukan sesuatu. Itu juga dzulma, itu juga nafsu. Kalau kita bersolawat di sini, berzikir di sini ingin dipuji oleh orang, itu dzulma. Itu kegelapan. Sekalipun bentuknya adalah zikir. Kita sholat, ingin dipuji oleh orang, itu dzulma. Sekalipun bentuknya sholat, kalau kita ingin dipuji oleh orang, itu tetap kegelapan. Nah ini yang selanjutnya kemudian bentuk dari dzulma itu sibuk menilai orang lain, tidak sibuk menilai dirinya sendiri. Wah ini hari ini kan banyak tidak mau menilai dirinya tapi sibuk menilai orang lain. Nah, kondisi hari ini apalagi di media sosial, wah luar biasa. Tidak pernah menilai dirinya tapi selalu menilai orang lain itu. Terakhir adalah cinta pujian, takut kepada celaan. Nah ini melakukan sesuatu itu bukan persoalan benar atau tidak. Melakukan sesuatu ini apakah bisa dipuji oleh orang, apakah ini dicela oleh orang. Kalau melakukan sesuatu itu dipuji oleh orang, dia lakukan terus menerus, tapi sebabnya adalah pujian. Kalau dia kemudian masih minder, masih tidak kuat dengan celaan-celaan manusia, berarti dia masih memiliki ketergantungan kepada selain Allah. Nah ini yang kemudian disebut dengan bentuk-bentuk jundun dzulma, pasukan-pasukan kegelapan yang berada di dalam hati yang bersumber dari nafsu. Bagaimana kemudian kita mendapatkan pasukan nur itu? Kalau Imam Al-Ghazali, Abul Hasan As-Sadili kemudian mengatakan laisal murid man tarakat dunya innamal murid man tarakat dunya min qalbihi. Murid sejati, salik kita yang selalu berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan orang yang meninggalkan dunia kemudian uzlah di gua, meninggalkan dunia kemudian pergi kemana-mana. Enggak, itu bukan murid dalam bahasa Imam Abul Hasan As-Sadili. Yang punya pekerjaan silahkan bekerja, yang punya aktivitas silahkan beraktivitas di alam dunia, tapi yang dinamakan dengan murid itu adalah dunianya keluar dari hatinya. Hatinya tidak terpengaruh oleh alam duniawi dan tidak pernah bergantung kepada alam ini. Sedih, bahagia nggak bergantung sama berapa uang yang kita miliki. Kalau sekarang kan enggak, punya uang 1000 dengan uang 100 lebih senang mana?
100 berarti masih anak kecil kan. Itu kalau kita tidak berpengaruh, itu beda nilai iya, tapi tidak pernah masuk di dalam hati, tidak pernah membuat menjadi sebab dari kesenangan hati kita. Beda nilai iya. 1000 dengan 100 beda nilai iya, tapi bukan itu sebab dari kesenangan hati kita. Makanya kemudian dalam bahasa Abil Hasan Sadili itu, cahaya pasukan itu akan turun saat hati kita sibuk mengatur diri kita sendiri. Bahasa sederhananya itu, Allah itu akan menurunkan pasukannya, pasukan hati itu menurunkan cahayanya kepada orang yang siap untuk menerimanya. Maka seorang salik tidak sibuk mengatur orang lain, tapi dia sibuk memantaskan dirinya menerima cahaya itu. Nah itu yang kemudian kalau kita sudah pantas, bukan pantas menurut kita, tapi pantas menerima nur pasukan hati itu dari Allah, yang menilai adalah Allah, bukan diri kita. Sehingga kemudian nur itu, saya punya nur dan lain sebagainya, nggak bisa dikatakan model seperti itu. Saya sudah zikir, saya punya nur hati, nggak bisa. Karena pasukan hati itu Allah yang memberikan dan Allah yang memiliki otoritas terhadap kepada siapa beliau akan menyampaikannya. Maka kalau Ibnu Abbas Abad Ar-Rundi itu menulis, sidqut tawajjuh ada, kalau kita ingin mendapatkan pasukan hati yang berupa nur, maka yang pertama adalah kita harus jujur menghadap Allah, jujur bertauhid, sehingga kemudian semua perbuatan-perbuatan kita hanya diperuntukkan dan ditujukan kepada Allah, tidak diperuntukkan dan ditujukan pada yang lain. Yang kedua adalah dawamud dzikr bila taklif. Orang yang mendapatkan pasukan hati berupa nur itu adalah manusia-manusia yang memiliki kebiasaan dzikir sing ajeg, sing istiqomah, dzikir. Makanya dzikir-dzikir ini kita istiqomahkan, bukan kemudian kita memastikan bahwa dzikir ini semua orang yang berzikir di sini memiliki pasukan qalbi yang berupa nur. Tidak, tapi setidaknya dengan dzikir seperti ini kita bisa menjadikan ini sebagai sebab Allah menurunkan pasukan nurnya kepada hati kita. Sehingga kemudian perilaku-perilaku kita itu selalu diterangi oleh jalan Allah dan selalu diterangi dalam ridho Allah itu. Yang ketiga adalah suhbatu ahlun nur. Kalau orang ngomong selalu berdekatanlah dengan ulama, kumpulono wong kang soleh. Kumpullah dengan orang-orang soleh, kumpullah dengan orang-orang yang ahli nur, kumpullah dengan orang-orang yang memang memiliki pasukan yang layak mendapatkan pasukan nur hati dari Allah. Karena dengan cara seperti itu kemudian kita bisa belajar kepada mereka bagaimana cara mendapatkan pasukan hati yang berupa nur itu.
Yang terakhir adalah husnudzon billah inda dzulma. Jangan pernah berprasangka jelek kepada Allah, tapi selalu berprasangka baik terhadap Allah, apapun kondisinya. Karena di dalam setiap diri kita itu pasti ada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Saya ingin masuk ke nafsu saja. Makanya kalau di dalam Sadiliyah itu nafsu itu bukan dibunuh, bukan dibuang, tapi dia harus dikontrol. Karena nafsu itu adalah bagian dari ujian-ujian yang diberikan Allah kepada diri kita. Gak bisa Pak, kalau kemudian kita ingin membuang nafsu semua itu, gak bisa. Karena itu memang putra Allah yang menciptakannya untuk diri kita. Ada dalam diri kita. Makanya kita harus mampu untuk mengontrol itu. Ahmad Syarif kemudian mengatakan an-nafsu mahalul ibtila la mahalul izalah. Nafsu itu adalah tempatnya ujian, bukan sesuatu yang harus dihilangkan. Itu kalau di dalam Satiliyah. Kenapa kemudian tidak boleh dihilangkan? Karena nafsu itu adalah sumber dorongan hidup. Kalau kemudian manusia itu tidak memiliki nafsu, gak punya keinginan untuk hidup Pak, gak punya keinginan untuk usaha, gak punya. Yang kedua adalah nafsu itu adalah iroda, kehendak. Lek manusia gak punya nafsu, gak mungkin rabi ya, gak punya keinginan apa-apa. Sedangkan manusia itu diciptakan oleh Allah untuk memiliki keinginan-keinginan itu. Makanya tidak bisa kemudian kita membuang yang namanya nafsu dalam diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada banyak, ada nafsul ammar bisu, ada nafsul ammar nafsul lawamah, ada nafsul mulhimah, ada nafsul mutmainnah, ada nafsul radiyah wal mardiyah. Dari 5 model nafsu, 2 inilah yang kemudian mengantarkan diri kita mutmainnah dan radiyah mardiyah. Itu yang mengantarkan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kemudian kita yang ada di majelis ini mendapatkan barokahnya ulama-ulama terdahulu dan mendapatkan syafaatnya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kemudian kita dituntun oleh Allah agar selalu berdekatan dengan Allah dan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saakhiri Allahumma biqil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.